Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kayaknya udah beberapa waktu nih kita nggak melakukan podcast. Dan sejak kita memasuki masa transisi menuju new normal, kayaknya bukan kehidupan kita doang nih yang harus menuju transisi kehidupan sehat new normal, tapi hubungan kita yang di masa-masa sekarang, di masa-masa depan juga yang akan kita bangun, dan juga di masa-masa lalu kayaknya kita harus buat transisi juga atau langsung aja jadi new normal yang hubungannya lebih sehat. Jadi karena itu gue menghadirkan salah satu sahabat lama gue yang udah berapa tahun, Lex? 4 tahun, 3 tahun setengah sih, jalan 4 tahun. 3 sampai 4 tahun kita udah gak ketemu. Berarti udah gak dihitung lagi karena kita udah ketemu sekarang. Udah ketemu. Dan saya menghadirkan yang Lex di sini. Nama panjang lu siapa sih? Samuel Alexander. Ya lo gue sampai lupa. Papi Lex gue panggilnya dulu. Gue panggil lu Papi Lex juga sekarang. Sampai sekarang masih nyangkut itu, ada sedikit follower manggilnya Papi Lex masih ada. Iya, dan sekarang udah beneran jadi papi dong. Udah beneran jadi bokap. Iya. Om nih. By the way, congratulations dulu buat Karin, thank you. Lex, buat Papi Lex karena udah menjadi ayah nih sekarang. Nah, ngomongin soal sekarang nih kehidupan baru lo nih. Lo sekarang seorang rapper yang tergolong masih muda juga dan sukses, dan sekarang lo udah menjalani hidup baru, udah menikah, udah jadi ayah juga. Gimana tuh kehidupan lo sekarang? Kehidupannya masih sama kalau kehidupannya, karena memang gue grogi, gue ngerokok nggak apa-apa ya, bodoh. Gue udah lama gak ketemu dia, gue grogi. Kehidupan masih sama, Rin. Cuman karena memang prinsip gue kan dari dulu itu apapun keadaannya, yang boleh bertambah itu cuman biaya kebutuhan. Tapi biaya hidup dan gaya hidup nggak boleh berubah. Oke. Jadi gaya hidup masih sama, nggak ada yang berubah. Paling yang berubah bukan gaya hidupnya, tapi cara berpikir untuk hidupnya berubah. Oke. Karena seperti apa tuh? Ketika lo punya anak, nomor satu udah bukan diri lo lagi tapi anak lo gitu. Lo pikirin gimana caranya segala sesuatu yang lo kerjain itu ujung-ujungnya buat anak juga. Gue lagi berguru nih sama lo nih. OTW. Udah mau punya anak? belum. Nikah aja belum, punya anak duluan gimana? Gak punya anak dulu gak apa-apa, aman. Lex. Podcast ini, podcast. Oke, podcast ya. Sambil rokok dulu. Oke, lanjut. Oke, jadi nggak banyak yang berubah sebenarnya dari lo, Lex. Tapi sebenarnya dari diri lo sendiri, lo kebayang nggak sih akhirnya nih lo menjadi ayah sekarang gitu loh? Sangat kebayang banget, karena gue dari dulu memang pengen. Emang orientasinya pengen kesana ya? Memang pengen punya anak. Kenapa pengen punya anak? Karena gue pengen upgrade. Upgrade itu ini, Rin, yang gue maksud upgrade sebagai manusia. Karena kalau kita tidak punya anak, ini menurut gue ya. Oke. Kalau kita tidak punya anak, seberapapun besarnya sukses kita, achievement kita gitu, kita masih akan jadi manusia level 1 kalau gue bilang. Kenapa level 1? Karena lo masih hidup buat diri lo sendiri. Nah, ketika lo punya anak, lo baru upgrade menuju ke level 2. Jadi tolak ukurnya bukan achievement, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, tapi tolak ukurnya pas lo mau upgrade ketika di level lo punya anak, berarti itu udah level 2 menurut gue. Kalau punya istri level berapa tuh berarti itu? 1,5. 1,5 benar, 1,5. Kalau punya istri belum punya anak 1,5. Kalau level 2-nya udah punya anak. Karena ketika lo punya anak, kalau lo tahu dan bener konsep cinta, kasih sayang segala macemnya, punya anak itu different level lah pokoknya. Jadi bener-bener yang lo pikirin tuh, nanti anak gue bakal jadi apa nanti. Jadi semuanya tentang anak deh. Lo harus, gue tahu nih si Karin orangnya penyayang banget, dia punya banyak binatang juga. Dan kalau memang misalnya lo punya anak, pasti gue udah kebayang sih lo bakal jadi ibu yang kayak gimana. Lo jangan bikin gue nangis kedua kalinya dong. Gue udah kebayang, maksudnya lo harus cobain rasanya, karena rasa itu kan nggak bisa dikasih tahu orang. Gue kasih tahu rasanya Sprite, lo harus cobain baru tahu rasanya. Nah, lo harus tahu rasanya punya anak tuh enak banget. Jadinya hidup lo itu punya arti lah. Karena kalau kita ngomongin gelas nih, misalnya Karin gelasnya itu udah penuh, jadi cinta sama kasih sayang udah penuh. Tapi kalau lo punya anak, itu nanti akan bisa habis lagi, taruh ke anak lo. Lu bayangin Rin, gue tuh kayak
misalnya gue naik ke atas nih jamnya gue jaga anak gue jam 12 malam sampai pagi. Gue bawa PS gue ke atas. Itu waktu proses gue mindahin si Jenap, si kecil, gue mindahin si Izzy ke kamar, itu gue bisa 15 menit sampai 20 menit cuma liatin mukanya doang. Liatin mukanya doang sambil cium-ciumin doang. Itu priceless banget, nggak bisa dibayar. Dan itu rasanya, oh kayak gini rasanya ya. Dan lu mesti cobain deh, beda banget. Jadi kayak pola pikir lo, sudut pandang lo, tujuan hidup lo akan berbeda. Lebih priceless daripada menang FIFA atau NBA ya. Jauh dari mau award apa kayak AMI kayak segala macem. Punya anak buat gue is different level, another level apa kan. Oke, ini obrolan kita terlalu serius banget Terlalu di serius awal. ya? Emang harus serius banget, harus serius banget. Oke, jangan serius-serius dulu nih. Pertama, gue pengen nanya nih, kenapa sih kita over 3 sampai 4 years ini kita nggak ngobrol, Lex? Sebenarnya apa sih masalah di antara kita berdua nih? Itu sih pertanyaan gue juga. Karena terlalu lama sampai gue coba di jalan sambil mikir, kan gue nyetir tadi. Gue sambil mikir, gue sama Karin berantemnya gara-gara apa ya gitu. Kenapa sih nggak bisa berdamai gitu. Dan waktu triggernya itu kan waktu di Lebaran ya. Waktu di Lebaran gue lagi ngeliat konten Karin, terus gue ngeliat waktu itu gue pulang ke Cibubur. Dan pas ke Cibubur gue ingat, wah Karin rumah di Cibubur. Dan gue ngerasa harus ada rekonsiliasi sih, karena ujung-ujungnya juga dunia entertainment segala macam akan dekat gitu. Akan dekat. Dan gue masih coba cari tahu, gue coba koreksi berantemnya apa, karena apa. Coba lo masih inget nggak? Gue juga udah lupa. Sebenarnya kalau bisa dibilang sih nggak jelas juga berantem kita karena apa ya. Kalau dibilang berantem sih enggak juga. Kita cuma stop communicating to each other aja menurut gue. Itu gara-gara apanya itu lupa kan? Gue tahu. Maksudnya gini, lo pasti ngerasain yang gue rasain nih. Karena waktu sebenarnya gue tahu sih karena apa. Cuman ya pokoknya memuncak itu waktu almarhum. Ya almarhum. Ya jadi dari satunya. Situ dan mungkin tapi juga. Setelah maksudnya iya juga sih. Ada hubungannya ke situ sih, memang ada hubungannya ke situ. Dan kalau dan kayaknya itu memang nggak bisa kita bahas gitu ya, karena akan terlalu banyak orang yang sakit hati dan tersakiti kalau kita bahas. Dan akhirnya off the record aja nanti ya kita ngobrol ya. Dan akhirnya memang ada banyak hal yang akan kalah sama waktu sih, Rin, memang Rin. Yes. Ada hubungan yang baik rusak dan bisa kembali baik lagi oleh waktu. Kadang-kadang ada oleh waktu dan seringkali oleh waktu. Kayak kita juga misalnya luka, jatuh, itu kadang-kadang nggak usah diobatin, sembuhnya oleh waktu juga kan. Oleh waktu ntar akan bikin diri kita sembuh gitu. Makanya waktu Lebaran kemarin trigger gue adalah kalau wah nggak bisa nih, gue harus mulai duluan gitu. Gue nggak peduli siapa yang salah atau gue nggak peduli masa lalu, gue harus mulai duluan nyapa. Lewat Erika ya. Iya, lewat Erika. Sebenarnya udah lama itu gue bilang gue kangen sama Karin, gue kangen ketawa-tawa bareng, gue kangen kita jalan bareng, main gitu tanpa mikirin apapun. Karena ada kayak kita sama pasangan kita deh dulu yang udah putus misalnya. Kadang-kadang kita kangennya bukan sama the person tapi the memories. Gitu. Kita kangen sama kenangan-kenangannya. Tapi jujur aja lo kangen juga kan sama gue. Kangen, memang kangen banget. Kangen sama semua hal gitu loh. Dan maksud tim gue dan tim lo ini dulunya adalah satu gitu. Dan waktu kita ketemu di mana, Pong? Si Depong mana? Yang di tempat makan itu? Bukan. Ramen. Iya. Enggak, kita ketemu di Swell dulu pertama. Ketemu di situ dan ternyata kita makan bareng-bareng makan di situ. Si Depong nangis kan, si Rocky nangis, memang kangen sama semuanya dan gue langsung shit, gue juga sedih dalam artian 2018 ya itu ya kalau nggak salah. Itu 2 tahun lalu gitu. Itu 2 tahun. Iya benar 2018 dan ya gitu Rin. Banyak hal yang anjing gue juga sedih nih jadinya. Jangan. Gantian tadi gue yang nangis pas ketemu sama dia, sekarang lo yang nangis dong. Jangan dong, jangan nangis. Tetap harus ditahan dikit. Ya banyak hal, banyak ketawa, banyak ejekan-ejekan yang kita lontarin masing-masing yang kangen gitu. Gimana bisa diwujudin lagi? Selama ini apa sih temboknya? Akhirnya kita coba untuk hancurin temboknya gitu.
Dan ya waktu berhasil melakukan itu juga. Waktu berhasil melakukan itu dan gak sebentar loh. Ya, emang kadang emang harus lama dulu, tapi ya kita pada akhirnya aja lah bagaimana. Karena pada akhirnya baik ya, itu yang kita fokusin sih. Dan uniknya tuh dari temen, kalau ada perselisihan atau ada pertengkaran yang hebat, cuman akan ada 3 hal yang terjadi, Rin. Yang pertama, dia akan musuhan banget sampai meninggal, dia akan musuhan. Yang kedua, dia akan lupa masing-masing. Dan yang ketiga, kalau berhasil rekonsiliasi, mereka akan berteman balik banget gitu. Itu sih yang gue lihat dari beberapa teman gue yang musuhan. So ya gue coba untuk rekonsiliasi, beraniin diri untuk gue pengen ketemu, ngobrol, karena di chat, di sosial media itu pasti jadinya beda. Ya betul. Karena gue di tahap tanya anak-anak, gue di tahap sampai gue nggak mau tahu tentang Karin, gue nggak mau tahu dan nggak perlu tahu. Kenapa gue bisa sampai situ, gue lupa marahnya karena apa, tapi gue sampai di tahap itu, Rin. Kalau lo ngeblok gue juga. Ngeblok semua akses gue blok. Pokoknya kalau ada yang nanya Karin, gue bilang siapa ya Karin, gue nggak kenal. Sampai semarah itu gue. Dan menurut gue akhirnya luntur oleh waktu. Ya sama sih, gue juga ya beberapa kali kita sempat ketemu, gue juga di situ diri gue masih marah ya. Gue masih marah juga, dan makanya kan gue pas ketemu gue dingin aja. Kalau kan gue dingin juga ke Pong, gue dingin juga ke ya orang-orang ke semua tim kita lah ya. Ya gue dingin aja karena ya mungkin ada di diri lo yang nyangkut di yang gak, mungkin waktu itu masih belum bisa lo maafin, dan di diri gue juga ada beberapa yang nggak bisa gue maafin juga. Cuman akhirnya kita berdua berhasil mendewasakan diri, dan kita akhirnya ada di ruangan ini sekarang. Bisa ngobrol bareng, bisa mungkin kedepannya bisa banyak hal terjadi bareng, bisa nongkrong lagi. Ada bad versi 2 gak nih? Waduh. Bad girl. Mungkin bukan udah bad lagi, mungkin apa ya good. nanti? Good girl. Oke. Apa? Udah tumbuh, aman, yoi. I'm a grown girl, yoi. Nah, tapi kalau dari selama ini nih Lex, kita 3-4 tahun pisah, lu sempet gak sih kayak 3-4 tahun pisah, oke. Lu sempet gak sih kayak masih mencoba nyari tahu gue nih, Karin tuh gimana sih sekarang, kayak gitu loh? Kalau di tahun pertama, tahun kedua itu enggak, sama sekali enggak ada. Gue tutup akses tentang Karin. Tahun ketiga udah mulai luntur lah, karena rasa kita manusia itu nggak akan bisa mendem kemarahan itu semarah-marah banget sampai, kecuali hal fatal yang dilakuin sama orang itu terjadi ya. Sampai hal paling fatal lah gitu. Dan di tahun ketiga udah mulai luntur sebenarnya, ketika tahun ketiga tahu waktu Karin naik beritanya jadi yang waktu demo di Senayan. Gue mulai mencoba nyari tahu Karin lagi gitu. Di tahun ketiga nih berarti. Tahun ketiga berarti itu kan 2018-2019 kalau nggak salah itu ya. Jadi ya balik lagi di topik kita awal ya, ujung-ujungnya waktu juga, Rin. Waktu yang akan bikin semuanya ngelebur semua itu waktu gitu. Gue juga waktu awal-awal ngepoin lu itu pas akhirnya lu nikah. Kasih yang Lex sekarang udah nikah nih akhirnya. Alhamdulillah. Itu ya awalnya. Alhamdulillah akhirnya nemuin pasangan hidupnya yang selama ini susah banget dia coba cari nih, nggak ada yang pas. Akhirnya ada nih yang pas buat dia, dan terus juga pas lo punya anak juga. Yang Lex punya anak gitu. Berarti triggernya di situ ya kalau di Karin ya. Waktu gue umumin gue udah nikah ya. Gitu sih kalau dari gue. Okay. Dan ini kan tadi nih beberapa, ini karena kita lagi coba untuk ngobrol-ngobrol nostalgia lah di awal. Karena menurut gue udah cukup nih nanya awal-awal nih. Coba kira-kira lu mau podcastin gue balik nggak? Beberapa pertanyaan. Gue punya pertanyaan yang gue simpan ya. Podcast balik ke gue. Oke. Apa tadi perasaan lo waktu pertama kali ketemu gue? Bener-bener ketemu pertama kali, tatap-tatapan, pelukan, dan ngobrol lagi face to face. Merinding, Rin. Pas pertama peluk, apalagi pas gue ke-trigger pas lo nangis, gue berkaca-kaca juga. Cuman gue kan pakai kacamata, jadi lo nggak tahu. Curang. Tetap harus kita sembunyiin. Sedih lah, Rin, dalam artian gimana ya, kita dulu bisa sedekat itu ke Bali bareng.
wah ketawa-ketawa bareng, ngelakuin hal-hal bego bareng. Begitu ketemu tadi itu kan kayak gerbang yang mungkin hal-hal lain di kedepannya bakal akan terjadi gitu loh. Kayak mungkin next Rin datang lo ke ulang tahun anak gue atau segala macem, itu jadi bisa terjadi dan itu langsung muter di kepala gue dan ada banyak hal yang anjing dulu bisa sedekat itu, sekarang bisa sejauh ini. Itu kayak akhirnya ada rantai yang putus gitu Rin. Kayak gimana ya? Ya nggak bisa diucapin. Makanya gue tadi duduk cuma ngeliat dan kita juga sedikit kata-kata yang keluar kan. Yes. Ya itulah rasa yang nggak bisa diungkapin gitu. Tapi ada satu sih memori lucu yang gue inget dari lo. Waktu kita dari Jogja kalau nggak salah. Jogja, oke. Manggung ya Jogja ya. Jogja, terus lo dapet 2 tahun 3 tahun lalu ya. Gila Ya, nih orang. itu sih bercanda tongkrongan kan. Iya. Gue kesel Raden di pesawat ya, barang Ambon. Barang Ambon, Con, lo inget kan? Udah gak usah lupa dia. Raden takut apa seneng? Seneng. Serem. Lo inget gak waktu di villa di Bogor? Di villa Gunung gini. Gue nggak inget, tapi kayak gue inget tapi gue nggak inget. Waktu album gue yang lo nangis denger suaranya Agi. Oh iya. Gue kayak nangis mulu deh. Apa sih? Dia denger Agi nyanyi nangis, lo bayangin nggak? Agi baru punya anak loh. Baru punya anak sih Agi. Baru nih sekarang. Sebulan 2 bulan lalu kayaknya baru punya anak dia. Congratulations Agi. Afrogi kalau nonton, inget nih, ini Karin dulu nangis dengar suara lo nih. Nyanyi lagu Bruno Mars kalau nggak salah. Iya, suara dia emang bagus banget sih, itu orang tahu. Si Agi nangis. Si Karin nangis. Oke, apa lagi nih Rin? Gue penasaran sih, selama kita 3-4 tahun ini udah nggak ketemu, nggak ngobrol, dan nggak saling stok-stokan juga. Gue pengen tahu nih, sebenarnya dari kemarin nih selama kita nggak ketemu, apa aja sih fokus lo? Selain ke keluarga ya, kalau di bisnis. Kalau di bisnis, gue fokus pengen ke belakang Rin, pengen fokus ke 100. Dalam artian 10 tahun gue udah ngebangun si Young Lex. Kalau menurut gue untuk hip hop itu udah mentok. Gue udah achievement termentok dalam artian segala macamnya lah, pencapaian dan lain-lain. Dan kalau ngomongin soal bisnis, si Young Lex itu jalannya udah cukup dalam artian gini. Gue nggak bisa dapat brand sebanyak orang lain karena gue tatoan satu. Kedua, agama gue bukan agama mayoritas. So gue nggak akan bisa sebesar yang lain, dan gue sadar diri secara bisnis gue harus fokus ke belakang. Gue harus fokus gedein 100 ke belakang. Ya itu fokus gue 10 tahun ke depan, gue akan ke belakang. Kalau ditanya ke belakang tuh maksudnya gimana tuh? Jadi orang belakang. Gue nggak akan di depan lagi gitu. Di depan cuman sedikit aja lah. Lebih ke bisnisnya lah ya sekarang. Lebih ke bisnisnya, dan kalau ditanya fokus bisnisnya apa, di entertainment. Karena di entertainment ini gue udah gue tenaga ahlinya gitu. Kalau misalnya kita bikin baju gitu, gue punya persona, gue bikin baju, kan gue nggak mungkin belajar jahit. Tapi kalau di entertainment gue bisa bikin lagu, gue bisa bikin video klipnya, gue bisa segala macamnya. Dan pelajaran di masa lalu di Takis kan gue nggak sepenuhnya running. Gue nggak terlalu banyak running. Lebih fokus ke diri dulu waktu itu di fokus ke Young Lex dulu, dan di 100 gue untuk kedepannya gue akan fokus ke 100 banget kayak gitu. Jadi kurang lebih banyak hal lah yang Karin alamin nggak pengen terjadi dulu di Takis, itu nggak akan terjadi lagi di 100 gitu. Yang sudah terjadi dulu, yang sudah terjadi di Takis tidak akan terjadi lagi di talent 100 kayak gitu. Semoga ya kedepannya, amin. Amin banget harusnya. Dan kalau ngomongin soal 100 entertainment atau 100 management nih, sebenarnya goals lu apa aja sih untuk 100 ini? Goals gue 100 entertainment akan jadi label nomor 1 di Indonesia, dan akan jadi talent entertainment nomor 1 di Indonesia. Untuk sampai ke sana, gue tahu akan berdarah-berdarah sekali, dan perjalanannya akan panjang 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau kita ngomongin umur, di umur gue 28 ini, gue bangun 100 dari umur 26
mudah-mudahan akan jadi di umur gue 36. Kayak waktu si Samuel Alexander ngebangun si Young Lex itu butuh 5 sampai 10 tahun. Ya bener itu, semua butuh waktu. Kembali lagi waktu yang akan menjawab dan butuh proses, dedikasi. Gue tahu dedikasi Karin juga tinggi soal dunia per-influenceran, dunia Instagram. Karin tulis, gue waktu ketemu Karin di awal tuh gue ngomong sama papi, gue kayak ngeliat gue versi cewek. Oke. Gitu, secara kerja keras segala macamnya. Cuman gue bilang ke papi, cuman ini anak butuh mentor pi, karena dan ini masukan ke Karin ya. Karin tetap butuh mentor siapapun itu, mau dan mentor itu harus punya kategori gini Ren, masukannya. 1, takarannya tidak boleh lebih sukses atau lebih kaya, tapi orang yang Karin hormatin dan orang yang Karin anggap lebih tua atau diseniorkan. Jadi bukan kekayaan, bukan achievement takarannya, karena kita ini yang misalnya Karin punya segalanya gitu, punya fame, punya money. Orang yang seperti itu tidak akan mendengarkan orang lain, karena nanti ketika dia ngomong, menurut gue bla 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 bla. Enggak, gue lebih. Iya, gitu. gue lebih dari lo. Nah, itu harus dihapus dan kita harus pandang dia sebagai sosok lain di atas kita, di luar money and fame tadi. Yes. Karena harus punya mentor, karena harus cari siapapun itu orangnya. Kedua, udah deh mentor gue nih, Aco. yang bisa walaupun didengerin. gue kesel kadang sama dia bawel banget orangnya. Sama ya 11-12 lah ya. sama lu. Dan Karin kedua harus punya menti. Menti itu orang yang dimentorkan. Kenapa? Karena ketika Karin punya menti, Karin akan, kalau di Alkitab itu manusia menajamkan manusia. Jadi ketika Karin ngasih tahu sesuatu ke mereka, Karin kayak lagi ngasih tahu sesuatu ke diri Karin sendiri. Jadi dua itu harus punya. Pertama kita harus punya mentor, kedua kita harus punya menti. Oke. Itu saran dari gue untuk kedepannya. Akan gue jaga baik itu sarannya. Harus dicoba deh, dan itu akan beda banget. Diaplikasikan benar. Nah, kita ngomong lebih personal ke lo nih ya. Kan bisa dibilang sekarang rapper itu melekat banget di karir lo nih. Ya. Dan lo juga sekarang lagi merintis untuk jadi businessman. Oke. Tapi lo kuliah lo, pendidikan lo nih di film. Kenapa lo ngambil film, dan menurut lo seberapa besar sih IKJ berperan di hidup lo? Besar banget. Kenapa lo milih film? Karena Pada akhirnya kan lo jadi businessman juga nih sekarang, terus juga lo jadi rapper. Kenapa jurusan yang lo pilih adalah film? Karena kalau menurut gue, kalau kita ngomongin film itu levelnya art yang paling tinggi. Ini menurut gue ya. Yeah. Kenapa? Karena dia penggabungan dari segala jenis art gitu lah ya. Art. Ada musik di film. Ada pengadeganan di film. Ada dekor atau ngeset tempat di film. Ada perkelahian atau cara kita bertempur di film. Caranya bertempur atau adegan berkelahi di film itu berbeda. Teknik pengambilan gambarnya di film. Jadi ketika ngelihat sebuah film dan lo bikin lagu, behind the crew lo nggak sebanyak film. Film bisa ratusan bahkan sampai ribuan. Jadi ketika banyak film itu kayak kumpulan karya seni dijadiin satu gitu. Mau ngomongin apa? Film animasi. Kita ngomongin soal ekspresi dan soal animasinya yang susah gitu. Kita ngomongin film action. Ada dramanya, ada teknik pengambilan gambarnya, ada cara, semua hal yang kita di depannya ditaruh soal seni itu kayak another levelnya dari normal. Kita nyetir mobil, tapi ketika kita ngomongin mobil dipakai buat balap, itu harus ada seni dan harus ada artnya, harus levelnya harus berbeda. Gimana cara kita ngedrift, gimana cara kita belok. Kita ngomongin apalagi semuanya kalau di depan ditaruh seninya jadi hal yang berbeda gitu. Kita ngomongin ngambil gambar, ya udah ngambil gambar polos gitu. Tapi kalau kita ditaruh di depannya ada seninya, udah mulai ribet. Ada bukaan kameranya, ada cara pengambilan gambarnya, ada teknik angle. Jadi semua yang ngomongin soal, dan menurut gua film itu kumpulan dari semuanya. Dan lo pengen belajar, sebenarnya lo pengen belajar semuanya, cuman ya bisa dibilang kan waktu kita sebagai manusia tuh nggak banyak. Bener banget. Dan kalau ditanya kenapa film dan kenapa director,
Kalau menurut gue director itu, sutradara itu levelnya harus kayak Tuhan. Yang tahu Level udah Tuhan, Cok. harus kayak Tuhan, yang harus tahu segalanya, Rin. Lo mau bikin film tentang kejadian 98 gitu. Lo harus tahu 98 itu dulu apa aja sih yang terkenal, lagunya, kalendernya, dan lo harus riset. Runtutan ceritanya juga. Lo pengen bikin film tentang seorang petani yang berhasil kuliah sukses anaknya. Berarti pas lo lagi mau bikin film, lo harus riset caranya nyangkul kayak gimana sih. Jadi lo harus tahu semuanya. Makanya gue pengen kuliah di perfilman, gue pengen tahu apa sih dapurnya dari film itu gitu. Jadi bisa dibilang film ini berpengaruh besar ya di hidup lo dan IKJ juga. Banyak berpengaruh besarin, banyak keputusan, banyak pola pikir yang gue ambil karena gue nonton film. Jadi tolak ukurnya ketika lo nonton sebuah film, setelah lo nonton film itu ada keputusan atau ada pola pikir baru yang lo ambil gara-gara nonton film itu, sepengaruh itu film. Tapi akhirnya lo nyelesain gak di IKJ? Nggak selesai. Kenapa tuh? Karena menurut Untuk gue caught up in a moment? Atau? enggak, karena menurut gue untuk ngomongin soal kesenian nggak perlu ijazah. Beda kalau lo kedokteran. Tapi banyak yang lo dapet ya dari IKJ. Banyak banget yang nggak bisa didapat kecuali gue di IKJ. Ada teman-teman, ada link, ada banyak hal yang gue nggak bisa dapat kalau gue nggak di IKJ. Tapi untuk para seniman, menurut gue nggak perlu lulus karena ijazah seniman itu ya karya, bukan kertas. Oke. Nah, kalau ngomongin soal karya, pengaruh atau influence terbesar lo, orang nih ya, satu sosok yang jadi influence terbesar lo dalam membuat karya tuh siapa sih? Satu, cuma boleh satu. Diri gue sendiri. Oke, kenapa tuh? Ya karena karya gue terpengaruh sama keadaan hati dan keadaan cara gue berpikir. Waktu gue marah, waktu gue sedih, waktu gue seneng, itu yang pengaruhin gue untuk bikin lagu gitu. Jadi sebenarnya diri gue sendiri kalau ngomongin karya ya. Iya. Karena karya yang paling kuat adalah karya dari suara hati. Kayak waktu gue bikin Nyeselkan, gue bikin Bad yang view-nya puluhan juta, itu semua dari hati semua, nggak dibuat-buat gitu. Kalau yang dibuat-buat berdasarkan situasi nggak akan sekuat yang lo bikin pas pakai hati. Itu kalau dari gue gitu. Oke. Pasti Nah, diri sendiri. ngomongin lagu nih, kan lo udah buat banyak banget lagu nih dari seorang yang Lex. Tapi pasti ada dong satu lagu dari karya lo dan tim lo yang lo buat yang paling lo suka. Coba kasih tahu gue satu lagu. Ini gue belum pernah nanya ini kalau nih. Okay. Actually, seumur kita berteman nih, gue belum pernah nanya dan ini gue mau nanya. Dari ratusan lagu ya, yang paling lo suka, jadi yang udah lo buat nih. Ya Nyeselkan. Kenapa? Harus ada dong, kenapa? Karena itu trigger penolakan gue gitu loh di masa lalu gitu, Rin. Di masa lalu gue deketin cewek, dia nggak mau gitu karena kita bukan siapa-siapa segala macam. Tapi ketika berapa tahun kemudian ngechat gue, ngajak ketemu, gue bilang dulu kemana aja gitu. Waktu gue belum jadi apa-apa. Itu sebenarnya luapan hati yang paling dalam gue taruh di situ. Jadi menurut lo dari semua karya lo yang banyak ini, satu lagu itu nih Nyeselkan yang masterpiece-nya dinyeselkan memang. Oke. Itu kayak jawaban semua suara hati gue lah. Sisanya memang jawaban hati juga, cuman dinyeselkan itu gue benar-benar taruh sepenuhnya. Akhirnya banyak orang yang relate karena gue nulisnya pakai hati. Jadi banyak hati juga yang relate. Oke. Ngomongin lagu lagi, gue kan tahu genre yang paling lo suka ya pasti hip hop, dunia rap lah. Cuman di luar itu genre lain yang paling lo suka, ibarat juara keduanya nih di selain hip hop? Ya. Semuanya. Nggak harus satu, genre apa? Gak bisa, Rin, karena menurut gue musik is music. Mau apapun genrenya, gue nggak peduli. Gue suka Nela Karisma, Konco Mesra, ya suka gitu. Jazz karena, gitu, at least 0,1 yang paling lu suka, jazz atau mungkin pop, trance. Gak bisa, gue nggak bisa. Kalau gue gini, gue nomor satu di musik nih ya, nomor satu musik itu gue lihat lirik dulu.
Kalau udah relate ke lo suka, lo denger aja. Jadi lirik number one, lirik, kedua nada, ketiga genre. Jadi kalau lo tanya genre, gue gak akan bisa jawab karena nomor satunya lirik dulu gitu. Oke. Kedua baru musiknya, ketiga baru genrenya. Jadi kalau genrenya keroncong, kalau liriknya menurut gue oke, ya oke. Gitu. Karena gini Ren, kita nggak bisa balik kayak orang yang nggak ngerti cara bikin lagu. Karena ketika Karin pencipta lagu, Karin tahu anjing bikin lirik ini susah. Lu jadi akan shit. Jadi namanya tuh kalau anak-anak bilang, ketika lo ngerti bikin film, kita nggak akan bisa nonton film seperti orang yang nggak ngerti. Kita akan jadinya baca film. Baca film dalam artian ketika kita nonton, anjing nih bikinnya susah nih. Anjing nih kameranya gini nih. Nggak bisa sepolos dulu. Jadi sama ketika gue denger lagu, anjing nih nulis liriknya si jenius sih. Jadinya ke situ. Jadi kita ke lirik, ke semuanya ke teknis. Jadinya kalau ngomongin genre jadi rada abu-abu Rin. Oke, jadi lo lebih ke yang penting nih lagu pertama lirik nyambung ke lo suka liriknya, kemudian juga tadi kalau gue rangkum lo suka nadanya dulu, Benar. beatnya nyambung juga, yang ketiga baru genre. Oke, oh ternyata ini genrenya jazz. Oke, gue suka ini lagu. Gitu. Benar. Jadi nomor satu lirik nomor satu. Nah, lagu yang baru-baru ini lagi nyangkut banget di kepala lo, lagi lo paling suka denger lagu ya, satu. Virginius. Oke, kenapa? Lagu apa nih? Lati. Oh, lagu itu sempat kontroversial kan kemarin? Ya gue nggak peduli sama kontroversialnya, gue nggak peduli sama berita-berita yang pemuja setan segala macam. Yang gue dengerin nomor satu adalah liriknya. Di opening liriknya gue suka banget dan opening nadanya gue suka banget. Gue nggak suka sama Virginius di karya sebelumnya. Karena kita nggak ngomongin person ya. Oke. Kita lebih ke karyanya. Kita ngomongin ke musik. Kalau ada rumah makan, gue nggak suka sama spagettinya. Tapi ketika dia ngeluarin menu nasi goreng, gue suka banget. Gue akan beli nasi gorengnya. Sama ketika Virginius ngeluarin menu atau sama dengan lagu, gue nggak suka lagu lainnya. Ketika gue dengerin Lati, gue suka banget. Tapi di lagu itu tetap ada yang gue suka adalah drop musiknya. Drop itu menurut gue ganggu banget. Ketika dengerin lirik Lati dan emosionalnya penyanyi nyampein, gue suka banget. Ya udah, gue suka. Ini playlist gue sekarang lagi Lati. Seminggu 2 minggu ke belakang. Oke, masih akan nih ke depannya? Masih akan. Oke. Nah, lo ada niatan bikin lagu lagi gak sih? Dan mungkin siapa yang akan lo ajak featuring ke depannya? Udah banyak lagu gue stok Ren. Kalau gak ada PSBB udah keluar sama Gisel. Gisel nih, berarti fit ke depannya yang bakal lo rilis sama Gisel? Sama Gisel. Oke. Judulnya Masih Bisa. Asik. Masih Bisa itu cerita tentang, sedikit lah ya ceritanya. Boleh dong, Masih boleh. Bisa itu tentang kayak si pasangan, ada 2 kan pasangan. Satu ngomong masih bisa, yang kedua udah nggak bisa. Masih bisa sayang, kali ini saja sayang. Jadi kayak ngajak, ayo masih bisa diterusin. Tapi yang satu udah nggak bisa, please udah stop gitu. Oh, jadi dari 2 sisi nih. Dari 2 sisi. Oke. Hampir kita 3 bulan nih di rumah aja. Selain mungkin lo ngulik-ngulik lagu, bikin-bikin lagu, apa aja sih yang lo lakuin? Main game. Main game, ngurus anak. Ngurus anak sambil main game. Iya. Sama ngumpulin ide-ide yang harus dieksekusi dan kita harus adaptasi. Hal apa sih yang bisa kita lakuin sampai semuanya ini back to normal? Yang sementara back to normal itu menurut gue masih lama, kayaknya akan sampai Mei 2021 deh. Bisa jadi back to normal ya, bukan new normal ya. Bukan new normal, back to normalnya. Kalau gue akan sakit hati sih sama keadaan kalau kita nggak akan bisa kayak dulu lagi, kayak nggak ada konser musik lagi. Gila, bete banget main dunia tanpa musik tuh, bete banget. Iya pasti. Nggak akan bisa nonton live music lagi. Iya pasti, ini agak hard juga buat kalian para musisi kan. Biasanya kalian juga meluapkan ya art kalian juga semua. Ya karena kalau kita keluarin lagu booming. Terus kalau nggak ada panggungannya tuh ada yang kurang ya? Ada yang kurang karena sampai sekarang tuh masih lo bikin lagu di rumah, nulis, dan ketika lagu lo itu sekuat itu dinyanyiin banyak orang, itu priceless banget Rin. Lo dengerin ribuan orang denger lagu yang lo tulis dan mereka hafal, itu nggak bisa dibayar dengan apapun. So kalau itunya nggak ada, itu adalah jiwanya. Musisi kehilangan jiwanya. Musisi jiwanya adalah di panggungannya.
Kalau musisi nggak manggung, jiwanya akan kosong. Akhirnya mereka nggak akan punya bensin lagi untuk bikin lagu. Tapi lu nggak ada niatan nih. Gue liat belum nih lu bikin kayak live concert gitu. Nggak bisa. Live Nyoba. concert apa? Online atau? Online. Nggak akan beda. Ada penonton, ada interaksi, ada tuker energi. Kayak gue punya energi yang kuat. Lompat-lompatnya nggak ada ya? Lompat-lompatnya, dengerin singelongnya itu nggak akan sekuat offline. Jadi kalau online menurut gue tuh bullshit. Ya ampun, nggak enak. Mending nonton konser orang terus ada orang yang nyanyinya. Ya coba tolong di play dulu waktu gue sama yang Lex di YouTube Fanfest yang semua teriak-teriak. 2000. Ayo Fit, edit. I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Kak, Karin itu pasti the best moment. Dan itu cuma bisa kita rasain dalam waktu hitungan menit, Rin. Bayangin nggak? Dan inget juga nggak yang di Bekasi? Di PRJ, di Bekasi. Di Bekasi yang wah itu parah banget sih. Yang di Berapa atas ribu rooftop. ya? Wah itu 10.000 lebih Berapa kayak. ribu? Revo ya. 5.000 lebih itu, 5.000 lebih itu, Rin. Dan Coba di play lagi. ya, itu momen dari offline yang nggak bisa lo bayar, dan itu cuma kita bisa rasain dalam hitungan menit. Deg-degannya ya, mau manggung. Deg-degan sebelum manggungnya. Ketika kalau gue ngomong sama anak-anak gue itu kegantengan atau kecantikan lo kali 100.000 tuh langsung. Asik. Lo bisa menghayati sambil giniin mic tuh sampai wah anjing enak banget rasanya kayak gini nih. Dan itu untuk sampai ke situ tuh itu kayak klimaksnya dalam bermusik sih kalau menurut gue. Keren sih. Apa? Kayak kesurupan. Dan ketika itu nggak ada kayak anjing itu nyawanya di nggak adain gara-gara fucking corona ini. Itu nggak banget sih. Nggak banget. Oke, tapi setelah nih balik lagi ke kehidupan lo nih di luar kehidupan musik ya. Lo kan sekarang udah jadi seorang suami dan juga seorang ayah. Apa yang menurut lo berubah banget dari diri lo? Berubah banget nggak ada. Belum ada. Yang signifikan lah. Ya kalau signifikan secara internal itu cuma cara berpikir. Cara berpikir. Coba Kalau secara gue ngerokok. Kalau gue waktu naik ke atas cuci tangannya lebih ribet, ganti baju. Karena gue nggak mau. Iya itu udah jadi, lumayan. Sang bayi emang ditaruh di atas nih. Ditaruh di atas. Lantai 2. Lantai 3. Gue di lantai 2. And then ketika gue naik ke atas gue harus bersih banget. Kalau ngomongin kenapa gue bilang belum, karena kayaknya gue akan lebih banyak ngeluangin waktu gue ketika anak gue nanti udah bisa berinteraksi. Tapi pressure nggak sih untuk seorang yang Lex yang jarang mandi dan juga jarang beres-beres bersih-bersih, pressure nggak untuk lo, wow jadi super bersih sekarang untuk buat anak lo nih? Belum. Nggak pressure? Belum Apa enggak? Belum Pressure. Nanti kayaknya semua pressure-nya akan timbul itu ketika dia udah mulai minta. Sekarang kan belum bisa. Oh oke. Itu gue akan mampus gue dalam artian gue juga udah nyiapin sih, kayak gue nyiapin seseru ini, Rin. Gue nyiapin, gue nggak mau quality time gue sama anak gue cuman kasih dia tontonan. Gue pengen bacain dia dongeng. Gue pengen bikin dia ngerasain apa yang gue rasain dulu. Zaman dulu tuh kita tuh nggak nonton, kita dengar kaset Susan, kita dengar kaset Satria Baja Hitam. Jadi ketika dengar orang bercerita, imajinasi lo tuh mikirin anjing ini kayak gimana ya motornya, ini kayak gimana ya gerakan badannya gitu. Dan itu jenis quality time nanti yang akan gue pengen sama anak gue sih. Gue bacain dia dongeng, gue ceritain dia sesuatu. Gue pengen lebih banyak ngobrol sama dia bertatap muka tanpa ada gadget. Oke. Itu lebih seru. Mungkin pun kalau ada gadgetnya hanya akan jadi candid. Kayak gitu. Balik lagi ke karir lo. Kan ini banyak banget nih yang ketunda gara-gara corona lah ya. 3 bulan lo nggak bisa manggung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Rumah makan baru buka tutup. Iya. Oh, lo juga baru bikin rumah makan nih sekarang? Baru buka rumah makan bang, gue buka makan bang. Wey. Tapi harus tutup, Ren. Itu gue sedih banget, Ren. Oke. Dalam artian shit. Baru banget dan nggak kebayang ya bakal ada kayak gini ya.
secara finansial kerugiannya lumayan. Gue baru buka 1,5 bulan, lagi trial and error, and then online-nya baru jalan, income-nya langsung lumayan banget dari online. Harus tutup. Seminggu setelah online jalan harus tutup, karena gue harus tutup. Dan itu sedih banget, dan harus gue shutdown. Nah, apa yang Tanya dong balik, Alkenya gimana? Alkenya gimana? Alkenya gimana? kampret lo ya? Apanya juga lagi tutup. Oh, tutup. Kenapa tutup? Ya menurut gue kurang rasional aja kalau gue jalanin sekarang. Oke. Dengan ya bakal jadi kerugian ke gue daripada gue orang yang nggak suka rugi, gue orangnya nggak suka kalah, jadi mendingan tutup dulu aja Ya sementara. memang iya, yang namanya pertempuran itu kan ada banyak perkelahian. Kalau satu perkelahian, satu battle kita kalah ya kalah aja. Jangan diterusin, akhirnya kita jadi bonyok. Iya benar. Nah tadi kan pertanyaan gue, kalau nih semua let's say bulan depan semuanya udah balik normal, apa sih yang pengen lo jalanin lagi dari yang hal-hal yang tertunda tadi? Syuting Plan video lo, klip. plan lo. Syuting video klip. Syuting video klip apa nih? Bikin konser. Gue udah waktu Desember gue udah rencanain bikin konser untuk anak-anak. Bikin konser gigs kayak bener-bener di luar profit. Gue pengen nyanyi bareng sama para fans gue, sama para fans anak-anak. Waktu Sexy God bikin launching album, gue ngerasain anjing nih, gue harus manggung lagi nih. Karena gue walaupun gue tahu duitnya gak gede, cuman ini akan ngobatin hati gue. Bener-bener di situ semua semangatnya terpacu untuk bikin segala hal-hal yang lainnya gitu. Dan semua yang tertahan selama 3 bulan ini keluar lah ya. Keluar semua, dan itu dan gue nungguin banget momen setelah perizinan keluar. Ini konser pertama siapapun akan ramai sekali. Yeah. Mungkin konser pertamanya tribute to Bung Glenn. Gue sedih banget ketika Bung Glenn meninggal. Shit, gue gak bisa datang. Tapi ketika ngeliat beritanya, anjing orangnya ramai banget, tau gitu gue datang aja gitu. Karena gue udah janji sama dia akan punya lagu bareng after Agustus, after kontrak gue selesai sama label musik gue Trinity. Jadi banyak banget hal yang pengen gue lakuin nih. Emang corona banget nih. Waktu Bung Glenn meninggal tuh gue kayak sedih parah, dan gue langsung confirm ini bener meninggal nih, ini bener nih. 2 kali gue ditinggalin musisi yang punya janji bakalan bikin lagu bareng. Satu Bung Mike, kedua Bung Glenn. Oke. Mike Mohede, almarhum. Jadi itu aja nih plan lo ke depan selama nanti kalau misalnya udah balik ke normal lagi. Banyak sih Rin, banyak plan Rin. Tapi satu sih emang yang gue sedihin banget untuk para musisi ya. Kan musisi kan kadang ya emang bukan penyanyi doang kan. Musisi ya bisa yang orang-orang di belakangnya ya, kayak mereka Bassnya band siapa, gitarisnya, drummernya, gitarisnya, semuanya itu kan jadi ikut terdampak juga gara-gara COVID-19 ini. Dan malah oke lah kalau musisinya mereka masih bisa melakukan virtual live. Iya, cuman gitu loh. krunya Yang gue sedih banget. Gue sempat dengar juga ya beberapa berita dari teman-teman gue yang emang mereka bassis juga, drummer juga. Ya gimana? Gue kalau nih orang gak manggung ya, gue emang gak dapat penghasilan sama sekali karena ya gue pengiringnya gitu loh. Karena kan mereka dapat penghasilan ketika mereka harus manggung iya. gitu kan. Pekerjaan utamanya mereka lah ya. Iya. Itu gue sedih sih. Banyak banget dari musisi yang mungkin gue masih punya pendapatan lain dari luar musik gitu. Tapi musisi yang andalin pendapatan dari manggung, yes, itu kusut banget. untuk Dan sekarang ya. Sampai nggak tahu kapan. Yep. Kalau kita ngomongin misalnya besok tahu-tahu corona nggak ada, besok tahu-tahu corona hilang secara ajaib, itu untuk izinnya keluar tuh kayak butuh 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Itu pun kalau besok. Sekarang kita nggak tahu coronanya kapan selesai. Jadi nasib musisi yang paling hancur dihajar corona ini adalah entertainment. DJ pada selesai, nggak ada lagi live music. Jadi memang ada satu hal yang dari hidup kita tuh diambil dan hilang aja gitu. Tapi untuk lo sendiri nih sebagai musisi profesional, lu ada nggak sih kepikiran untuk membuat sesuatu yang baru untuk new normal ini untuk membantu para musisi yang bergantung pada panggungan? Udah kepikiran belum? Atau mungkin lo pengen bikin sesuatu gitu untuk membantu mereka semua? Gak akan bisa sih Rin. Menurut lo gak akan bisa? Caranya yang ngebantu mereka adalah dengan cara ini. Gue kasih tahu ke mereka semua, lo semua harus adaptasi.
Lo harus pakai semua skill lo untuk dapetin uang atau monetize dari dunia digital. Karena memang hukumnya adaptasi. Kalau lo nggak beradaptasi, lo akan meninggal, lo akan mati, lo akan punah. Jadi cara gua ngebantu cuma kasih saran itu. Karena kalau lo masih bersikeras pakai idealis lo dan skill lo untuk menghasilkan uang dengan cara yang dulu dengan keadaan sekarang, lo akan mati. Karena kemarin gue ngobrol sama temen gue, fotografer jual kamera A7 Sony-nya Sayang banget ya. buat dagang alpukat. Ya dia realistis dan dia mau beradaptasi. Kalau dan buat musisi lain mungkin yang punya gitar harga 50 juta atau keyboard, segera jual, lo bikin sesuatu yang menurut lo bisa menghasilkan buat lo. Kalau enggak lo akan die. Atau mungkin menurut lo nggak ada cara lain selain ngejual barang-barang berharga itu? Cara Untuk mereka bertahan hidup. Cara mereka ngasih duit kan pakai skill. Ketika skill mereka tidak dibutuhkan lagi karena tidak ada acaranya, mereka harus ngapain? Kalau menurut gue ya, Hmm. menurut gue sih mereka harus memanfaatkan sosial media sekarang. Karena sosial media emang sekarang lagi dibutuhkan sama semua orang, sama semua individu. Berarti konten kan? Konten Bisa butuh konten. hiburan kan? Yes, bisa mereka dengan talent mereka pasti mereka bisa bikin sesuatu menurut gue. Ya, tapi itu- Orang yang nggak ada talent aja mereka bisa bikin sesuatu. tapi itu butuh modal. Dan gak semuanya gini. Kalau kita ngomongin soal masalah, setiap manusia itu dikasih masalah atau bukan masalah sih. Setiap manusia itu dikasih soal. Untuk lulus tes, rewardnya sukses. Untuk lulus tes, setiap manusia dikasih soal yang berbeda. Gue nggak akan bisa ngerjain soal yang dibuat Tuhan sesuai untuk Karin. Sebaliknya, jadi setiap manusia ujung-ujungnya, kalau kita ngomongin soal bertahan hidup, soal sukses, soal segala macamnya, dia akan punya soal berbeda dan itu cuman didesain untuk diri dia sendiri. Kita punya rumus Pythagoras, ya rumusnya itu aja, tapi soalnya berubah-ubah. Ya kita punya rumus sukses, kita tahu kalau mau sukses itu harus konsisten, dedikasi, segala macamnya dikerahin ke situ. Tapi soal gue atau masalah gue dan masalah Karin gak akan sama. Karena kalau sama kita bisa nyontek. Yes, betul. Dan itu curang dong. Tapi bisa dibilang berarti bagaimana mereka menjawab soalnya tergantung mereka. Karena Ya, seperti harus aja soal ABCD. Bukan tergantung, cuman mereka yang bisa jawab. Yes. Karena soalnya didesain untuk mereka sendiri. Jadi gue gak akan bisa kasih soal ke mereka. Soal gue kayak gini, lo pasti akan sama. Gak mungkin. Gue cuma bisa kasih tahu rumusnya. Lo konsisten, lo jeli mata lo ngelihat kesempatan, dan sisanya lo kerjain sendiri. Karena kalau gitu curang dong. Semua orang sukses lah Rin kalau semuanya masalah yang sama. Yes. Gue bisa tanya ke Karin, masalah Karin kayak gini gimana sih? Rumusnya A Jawabannya tambah B tambah iya, C. rumusnya itu, jawabannya bla 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 bla. Gue bisa jawab yang sama, itu nyontek dong. Yes, benar. Dan masalah yang gue akan dapat nggak akan sama kayak Karin. Oke. Sebaliknya. Pertanyaan terakhir nih sebenarnya Lex. Oke, terakhir. Kalau dari diri lo sendiri in general, kedepannya lo pengen nge-project diri lo kemana sih? Atau apa plan lo ke depannya? Gue pengen punya talent atau produserin sebuah talent yang bisa lakuin hal yang gak bisa gue lakuin. Oke. Itu yang gue pengen. Apa sih yang gak bisa gue lakuin? Gue gak bisa nyanyi. Itu Lo aja cukup. pengen punya talent yang bisa nyanyi Punya dan talent bisa yang ya bisa nyanyi dan bisa suarain hati gue lewat lagu yang gue ciptain tapi dia yang nyanyi. Itu kebetulan sama banget sih sama gue. Makanya kan gue bikin manajemen, di mana manajemen gue ya anak-anaknya bisa nyanyi. Gue pengen menyuarakan hati gue juga lewat nyanyi, tapi gue gak bisa nyanyi, anak gue yang nyanyi. Iya, itu yang pengen gue. Gue gak bisa make up, anak gue yang make up. Gitu berarti ya yang lo pengen. Itu yang gue pengen. Terus selain itu, in Berarti general yang lain-lain. bener lah ya. Berarti lo versi ceweknya gue bener lah itu ya. Gimana guys, bener apa enggak? Tolong komen di bawah. Waktu pertama kali gue ketemu Karin, gue bilang ini versi ceweknya gue nih. Kalau gue jadi cewek, gue akan kayak Karin gitu. Menurut gue kayak gitu. So that's why kurang lebih 11-12 apapun yang kita lakuin akan sama. Oke. Iya kan? Bener gak? Bisa jadi, bisa jadi. Ya, dikoreksi aja ke belakang.
Maksudnya apa yang udah Karin lakuin hampir semuanya sama kayak yang gue lakuin. Kecuali punya anak belum. Ya kecuali punya anak ya. Kalau kita ngomongin professional things hampir semuanya Rin. Oke. Kita nggak komunikasi, kita nggak chat each other, cuman hal yang Karin lakuin sama hal yang gue lakuin sama kurang lebih. Punya bisnis makanan juga, punya bisnis clothing line juga, punya bisnis hijab. Mungkin next. Gue lebih ke skincare dulu, lagi sampel ya, skincare gue lagi sampel. Ditunggu aja, namanya Amira ya, bro. Amira Skincare lagi proses. Jadi kurang lebih sama, maksudnya kayak makanya gue ada sesuatu yang hilang ketika kita nggak bisa komunikasi bareng dan nggak bisa nongkrong bareng gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya hari ini obrolan kita. Berapa lama nih kita syuting? Nggak tahu. Sejam. Lama juga ya. Itu di luar yang off the record loh. Kita Iya. belum ngobrol-ngobrol lagi loh. Off the Gila, record. lama banyak Kalian banget. harus bayar 1 juta miliar gimana? 1 1 juta miliar. 1 juta miliar gimana tuh? Nggak, ya itu aja sih paling gue ngobrol-ngobrol nih sama yang Lex. Dan gue sama dia baru ngobrol bener-bener sekarang. Tadi kita udah ketemu di bawah, kita pun Kita tahan gitu. Kita tahan. Gue nggak ngobrol sama dia. Oke, kita obrolin nanti pas di podcast. Karena takut rasanya berbeda ketika dengar Iya, hal yang nanti sama udah, 2 kali. lu udah jawab, lu jawab lagi sekarang kan aneh ya rasanya. Beda. Ya, gitulah pokoknya. Jadi itu dia tadi Karin dan yang Lex kembali reunited. Lo kalau lu bikin konten bareng lagi kira-kira judulnya bakal apa ya? Ya, nggak tahu. A-Team X100. Waduh. Biar perjuangan. Waduh. Konten apa nih? Lagu apa? Konten lagu. Kalau lagu apa? Kalau Judulnya? bikin lagu, gua akan bikin judulnya Bad Part 2. Iya, kayak Ahmad Dhani ya. Karena gua memang pengen punya project di album gua, semuanya pengen punya part 2. Nyesalkan part 2 gua udah bikin. Oh. Nanti gua kasih dengar. Nyesalkan Belum part ya, tapi 2 belum belum rilis. Nyesalkan part 2 lagunya sekitar setahun lalu. Nyesalkan part 2 gua pengen bikin semuanya part 2. Karena part 2 tuh kayak Gimana sekarang gitu loh. iya. Nanti gua kasih dengar ya. Nyesalkan part 2 gua kasih dengar. Oke. Lu kan baru ngeluarin ini video klip. Masih gue pantau. Iya. Karin harus bikin nih. Karin harus bikin TikTok-nya. Lo masih Emang mantau punya TikTok? Lo masih mantau siapa? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Siapa? Musuh, Nggak ada. musuh, teman, Lu tuh kebawahin yang 2 ada. musuh, teman, sahabat, Nggak atau ada. mantan, atau keluarga. Masa nggak ada yang dipantau? Gue masih mantau diri gue. Ya udah, mantau diri sendiri. Masih ada dong. Jawaban aman ya coy ya. Oke, itu tadi obrolan gue sama yang Lex setelah 3-4 tahun kita nggak ketemu dan bener-bener kita baru ngobrol sekarang. Di bawah pun tadi kita nggak ngobrol. So, gue masih masih nggak biasa dengan ini. Masih panjang nih obrolan setelah kamera off. Iya. So thank you so much Sama-sama, yang Lex, Karin. Papi Lex udah di sini, udah mau datang juga, udah mau ngobrol-ngobrol sama gue juga, Yo, udah sama-sama mau memaafkan Mau masa lalu maafkan, juga. ya. Thank you so much juga buat kalian yang udah nonton. Dan pesan terakhir buat kalian, kalau kalian mau berhasil, kalian harus berdamai dengan diri sendiri Dan masa lalu. dan masa lalu. Anjay, masukin di trailer. Itu udah closing itu. Thank you so much guys for watching. Nanti see you next time di podcast kita selanjutnya. Mungkin nextnya sama Anya Geraldine. Siapa yang setuju? Boleh, nextnya semuanya sih harus sih. Sama lo juga apa Anya doang? Hanya dulu tapi gua ada di sini. Oh, emang kurang ajar Dan lo bisa ya. panjang gitu obrolannya. Oke, itu dia tadi. Coba mungkin kalian komen di bawah. Nextnya gue harus berdamai dengan masa lalu yang mana nih? Anya atau Siapa? Siapa? Anya aja cukup. Udah itu aja. Anya cukup. Udah aja dulu ya, cukup ya. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga yang Lex bakal upload behind the scene-nya kita nangis-nangis tadi. Iya, Di channel YouTube dia. Ya. Jadi langsung aja ke YouTube dia. Berarti langsung aja udah langsung setelah kalian habis nonton ini langsung ke YouTube-nya yang Lex karena ada behind the scene. Biar di sini kita di belakang ya. Yes.
Dan itu akan banyak sensor. Ya harus. Oke, thank you so much guys for watching. Dan See jangan you lupa juga on untuk my di next. share videonya. Yeah, see you on my next podcast. Bye. Goodbye. Anak Betawi. Ketinggalan zaman. Katanya